Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya, khususnya P3K tahap 2. Sebagaimana lini masa terbaru, hari ini merupakan tanggal 16 Juni 2025 adalah waktu pengumuman P3K tahap 2 untuk rekan-rekan P3K. Jam berapa pengumuman akan dilakukan? Kita cek kembali lini masa untuk P3K tahap 2. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui dari edaran terbaru BKN pertanggal 20 Juni 2025, adanya penyesuaian jadwal seleksi P3K tahap 2. Ini kita lihat bahwa untuk pengumuman ataupun lini masa terbaru, ini adalah pengumuman kelulusan. Ini akan dilakukan selama lebih kurang lama juga nih ya, 16 sampai 30 Juni 2025. Nah, sedangkan pengisian DRH-nya nanti baru dimulai tanggal 1 Juli 2025. Nah, hari ini tanggal 16 Juni tentunya rekan-rekan P3K tahap 2 akan dapat melihat secara berkala informasi pengumuman yang akan dilakukan oleh BKD masing-masing. Karena biasanya di laman SSSN kita pun belum akan ditampilkan, karena biasanya ini akan ditampilkan setelah adanya pengumuman dari BKD masing-masing. Nah, sebagaimana contoh ini adalah pengumuman P3K tahap 1 ya, yang dilansir di BKD Kepulauan Riau. Nah, setelah adanya pengumuman P3K ini secara resmi oleh BKD, baru kita dapat login dan melihat hasil pengumumannya. Di mana beberapa pengumuman itu terdiri dari pengumuman P3K yang merupakan instruksi dari Pemda berkaitan dengan pengumuman resminya, persyaratan, pengisian DRH-nya. Kemudian di sini tentu saja ada lampiran 1 ringkasan. Nah, seperti ini ya ringkasannya. Nah, kita bisa melihat nanti rekan-rekan akan mendapatkan kode-kode baru ya di sini. Akan muncul kode baru, ada R2, R3, R4, dan R5. Yang apabila ada kode ini digarismiringkan dengan L, maka selamatlah bagi rekan-rekan mendapatkan formasi. Sedangkan jika seperti ini saja, R3, R4, R5 tanpa L, berarti ini adalah rekan-rekan yang bakal akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Meskipun untuk P3K tahap 2 non-ASN 2 tahun ini belum ada regulasi untuk itu, namun tentu kita tahu dan kedepannya pasti akan diusulkan juga menjadi P3K paruh waktu. Nah, sekali lagi kita lihat di sini, di lini masa ini bahwa ini nanti akan selesai pada 10 September 2025 ya. Artinya kalau melihat dari lini masa P3K tahap 1 yang harus tuntas di Oktober 2025, mereka tidak akan dapat diselesaikan ya untuk P3K tahap 2 ini di tahun 2025 bulan Oktober. Ini pasti akan molor lagi. Demikian juga setelah selesai ini semua baru akan dilakukan optimalisasi setelah selesai pengumuman tentunya ya. Pengumuman P3K tahap 2 baru nanti akan ada pengusulan R3 menjadi paruh waktu. Nah, kalau kita lihat di laman JPNN, di sini disebutkan juga hari ini pengumuman kelulusan P3K tahap 2 honorer gagal jangan langsung kecewa. Nah, apa kemungkinan yang akan disampaikan? Hingga pagi ini 16 Juni belum ada perubahan atau pengunduran jadwal pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Sesuai jadwal tahapan seleksi sudah ditetapkan pengumuman akan dilakukan pada hari ini sampai dengan 25 Juni, bukan 25 Juni ya, sampai dengan 30 Juni ya, 30 Juni. Barangkali ada penyesuaian, nggak tahu nih. Nah, adapun informasi tertentu yang memerlukan seleksi kompetensi teknis tambahan pengumumannya sampai dengan 16 sampai hingga 30 Juni. Sama saja ya, ada tambahan tak ada tambahan itu tetap diumumkan sampai dengan 30 Juni. Ya, yang perlu dicatat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pengumuman kelulusan ini tidak serentak. Nah, itu ya, pastikan tidak serentak. Jadi, rekan-rekan pastikan memantau di BKD masing-masing. Pengumuman ini akan diumumkan BKD, baru nanti login di SSSN. Kemudian disebutkan bahwa yang para guru dan lulusan PPG jangan langsung panik jika pada hari ini di instansinya belum menyampaikan kelulusan karena rentang waktu hingga 25. Jadi, memang belum semuanya serentak ya. Bagi peserta seksi yang dinyatakan lulus, maka akan ikut tahapan mulai 1 Juli yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kemudian jadwal tersebut tertera di SMPKN yang kita tunjukkan tadi ya. Nah, jika instansi sudah mengumumkan tetapi dinyatakan tidak lulus, honorer jangan kecewa dulu, pasalnya pemerintah akan menerapkan kebijakan optimalisasi. Nah, ini optimalisasi dulu baru nanti untuk paruh waktu. Perlu diketahui kebijakan optimalisasi pernah diterapkan juga pada tahun sebelumnya sebagai respon
masalah gugur, ya, masalah P3K teknis akibat nilai tes yang tidak mencapai passing grade. Saat itu optimalisasi dilakukan dengan mereformulasi kelulusan, yaitu berupa pemeringkatan atau ranking pada setiap jabatan dan formasi yang belum terpenuhi. Kebijakan afirmasi P3K teknis juga di tahun 2022 berlaku untuk honorer dan K2 sebagai peserta waktu itu. Nah, di sini disebutkan data resmi menunjukkan P3K teknis yang dinyatakan lulus seleksi waktu itu 51.000 atau 48%. Namun akhirnya setelah diterapkan optimalisasi meningkat menjadi 69,60% atau meningkat menjadi 67,67 ribu. Banyak sekali ya optimalisasi. Pemerintah sudah berulang kali menyampaikan bahwa kebijakan optimalisasi akan kembali diterapkan pada pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Deputi Bapak Suharmen juga menjelaskan optimalisasi diterapkan kepada honorer yang sudah mengikuti tahap 1 dan tahap 2 yang belum mendapatkan formasi. Ditegaskan, optimalisasi tidak dibatasi hanya untuk honorer database, tapi juga untuk semua rekan-rekan yang sudah lulus termasuk P3K non-ASN yang 2 tahun ya. Nah, bagaimana mekanisme optimalisasi ini? Disebutkan bahwa optimalisasi itu berlaku setelah P3K tahap 2 ya. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas. Nah, jadi prioritas K2 honor sekolah negeri itu masih berlaku ya. Jika setelah optimalisasi ditetapkan masih ada sisa honorer peserta seleksi P3K tahap 1 yang tidak kebagian, barulah masuk pada pengangkatan P3K pada waktu itu pun harus melalui usulan. Nah, jadi inilah yang ditunggu-tunggu ya. Dengan pengumuman hari ini P3K tahap 2 juga informasinya ditunggu-tunggu juga oleh rekan-rekan R2 R3 yang memang sebenarnya menantikan kepastian ya pengangkatan rekan-rekan untuk menjadi P3K pada waktu, walaupun harapannya jika Pemda memiliki formasi maka akan dijadikan full waktu. Saya lagi pantau ya rekan-rekan nanti hasil pengumuman seperti ini yang akan disampaikan oleh PKD masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.